Sebenarnya saya sebagai seniman, saya mengamati ya, di Indonesia ini hanya ada 4 yang secara seni rupa itu dikenal, yaitu Bali, Jogja, Jakarta, dan Bandung. Nah, Pertiwi negeriku ini punya visi merajut Nusantara melalui karya seni. Saya melihat Toba. Toba ini alamnya bagus banget. Danaunya megah. Seandainya seni rupa di sini berkembang, itu pasti akan jauh mempesona dan lebih memikat, mengundang orang-orang untuk melihat keindahan Danau Toba ini lewat seniman-seniman Toba. Saya melihat kebanyakan seniman-seniman yang berbakat seni lah ya, misalkan mau dari manapun, dari Batak atau daerah lain, mereka akan merapat ke daerah yang di mana seninya berkembang, seperti di Bali ataupun di Jogja ataupun Bandung, Jakarta. Nah, bagaimana caranya supaya seniman-seniman Toba itu tidak perlu pergi dari daerah yang sudah bagus ini gitu ya, yaitu bagaimana membangun infrastruktur seni rupa dan ekosistem seni rupa di sini. Nah, membangun ekosistem dan infrastruktur itu kan tidak bisa instan. Kita harus berani ya, rela berkorban juga, punya semangat, punya hati, kesetiaan, dan bekerja sama dengan semua pihak. Nggak bisa dikerjakan sendiri. Nah, tahun lalu 2023 Pertiwi negeriku datang ke Toba, juga mengadakan workshop, edukasi ke sekolah-sekolah, terus live painting, pameran, berkolaborasi dengan seniman setempat. Sebetulnya berharap sih dengan kegiatan yang kita lakukan tahun lalu itu banyak yang punya potensi-potensi itu muncul, dan kerinduan kami itu setiap tahun tuh bisa hadir. Nah, di tahun ini kita fokus di live painting dan workshop seni grafis cetak tinggi. Nah, di tahun ini kami bersyukur banget untuk ini Eda Marta. Eda Marta dari Damar Toba, juga ada Eda Mori dari Dapdap, juga dari itu Sebastian dari Toba Art, yang mempunyai semangat yang sama. Kalau nggak ada mereka ya mungkin nggak jalan juga ini. Jadi kita nggak mungkin jalan sendiri itu ya. Mesti bekerja bersama-sama. Seperti apa nanti hasilnya? Mungkin nanti kita akan baru melihat. Yang paling penting sekarang kerja dulu. Saya senang banget lihat anak-anak ini, ternyata saya menemukan mutiara-mutiara yang luar biasa. Ada karya yang bagus-bagus banget. Saya berharap nanti kami hadir di Toba dan juga menghadirkan Toba di daerah-daerah lain. Nah, ini karya-karya anak-anak yang kita baru belum selesai sebenarnya, tapi live painting udah hampir selesai ya. Nanti hasilnya akan dipajang di Damar Toba. Kemudian juga nanti akan ada di Toba Art. Teman-teman yang baik diaspora ataupun yang di sini bisa datang ke Damar Toba, bisa datang ke Toba Art untuk melihat karya-karya anak Toba. Saya berharap nanti tahun depan bisa bawa karya-karya ini yang terbaik tentunya untuk pameran di Bali di bulan Juli ya. Ini aja atau anaknya juga ikut? Kalau ada sponsor supaya anak-anak ini bisa melihat gitu seni yang di Bali gitu, penting banget. Jadi mereka hadir waktu pembukaan dan sekalian nari tortor gitu. Ya nggak apa-apa, ikut aja. Nah, sebenarnya kan pengen dengar ya kenapa ya Damar Toba mau mendukung ini. Bagi kami ya sangat luar biasa. Kami berdua punya hati, punya semangat, punya waktu, punya tenaga, tapi tanpa dukungan mereka ya nggak berarti apa-apa juga. Nah, silakan nih Eda Marta. Terima kasih dari yang punya hati, semangat, dan apa tadi keahlian, tenaga, waktu. Itu modal awalnya ya.
Tapi tentunya kan kita perlu wadah untuk melakukan itu. Dan wadahnya di Toba, dan di Toba itu banyak sekali sebenarnya tempat-tempat yang sangat representatif untuk menunjukkan keindahan Danau Toba dari segi masing-masingnya. Ada yang di danau, ada yang di gunung, ada yang di bukit gitu ya, bukan di persawahan, itu semuanya menunjukkan keindahan Toba. Dan yang tahun lalu kan 7 tempat ya, 7 lokasi para seniman Bali berkolaborasi dengan seniman Batak melakukan pameran dari segala jenis. Dan ya berapa lama waktu itu ya, 1 bulan ya. Jadi ini tahun keduanya, jadi kita pengen ini sesuatu kegiatan yang berkesinambungan. Jadi ya saya sih hanya menyediakan wadah karena saya senang yang indah-indah. Jadi saya juga senang anak-anak juga ikut menikmati keindahan alam sambil berkarya tentunya ya. Dan coba deh bayangin dari Bali jauh-jauh dan memberikan coaching gitu ya, itu kan free pula ya nggak? Adik-adik gimana rasanya? Kalian ada yang bayar nggak? Nggak bayar tapi malah dapat apa coba? Oh, bajunya dulu yang disebut, ilmunya dulu yang pertama disebut ya, dapat ilmu, dapat hadiahnya semua gratis, kaos mah bonus ya. Jadi saya pinginnya itu anak-anak di Toba itu apa ya, jiwa seninya juga bisa tersalurkan ya. Karena kadang-kadang orang Batak dibilangnya yang jago matematika, fisika, yang ilmu pasti, tapi jago sih seni, tapi seni suara doang kayaknya sejauh ini yang paling menonjol ya. Enggak ya, semuanya kita pengen wadahi dan keseimbangan otak kiri otak kanan. Iya, jadinya saya ingin banget anak-anak ini semakin pede dengan talenta yang Tuhan berikan, dan saya hanya mewadahi, dan melalui wadah yang saya berikan semakin banyak orang yang mengetahui, bukan hanya masyarakat Batak, kayak wisatawan yang datang ke Toba, ke Damar, tentunya kalau karya mereka dipajang di sini tuh bisa melihat, dan kalau tertarik bisa membeli ya. Iya. Gitu. Saya aja udah saya tag-tagkan dulu. Buat yang itu ya, begitu. Makanya Jadi bikin yang bagus-bagus. Anak-anak nanti udah ada yang mau kalau bagus. gitu. Mangga lah. Iya dong. Tapi jangan motivasi langsung itu ya. Motivasinya adalah itu dulu, berguru dulu, ilmunya mendapat semuanya, baru nanti semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, jadi saya sih itu aja dari saya. Mungkin Mbak Oka mau menjelaskan secara lebih teknis masalah yang kita cukil apa sih itu gitu. Seni grafis cetak biru. Ya, silakan. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan kenapa saya ingin memperkenalkan seni grafis ini. Seni grafis itu sebenarnya cabang dari seni murni yang sama dengan seni lukis. Seni lukis kan cuma bisa satu aja bisa lukisan. Kalau yang seni grafis bisa dicetak banyak. Nah, itu dengan kita memakai plat, dengan dicukil tekniknya, kemudian di print di roll, kemudian di print, seperti itulah teknik-teknik yang saya akan kembangkan, belajar anak-anak saya ajarkan. Selain di sini kan kebanyakan taunya seni lukis, melukis dengan cat akrilik, cat minyak, ya, cat air, mungkin pastel, dan segalanya itu yang sudah dia kenal. Sedangkan ini seni grafis ini juga bisa di kain yang bisa dibuatkan tas atau kartu tuh bisa, siapa tahu bisa membantu untuk membuat kayak UMKM itu bisa tas misalnya di print dengan teknik yang ini, ya bisa buat sesuatu yang berbeda, berguna untuk bukan dari ke seni aja deh, bisa jual dengan print ini lewat kain, atau mau buat bantal, sarung bantal itu di print gitu. Jadi itu bisa menambah hasil juga. Nah, tidak hanya itu, jadi kan banyak berguna lah, bukan dari seni aja, seni lukis aja, biar ada ilmu yang baru gitu yang di sini. Batak udah ada belum?
Kayaknya belum dah. Yang ada yang ukir itu ya, Ya. kayu yang dipahat, dicukil juga sih itu sebenarnya. Itu kan? dicukil, cuman kan beda dari kayu, cuman langsung. Kalau ini bisa diperbanyak, itu aja. Bisa dibuat di rumah ya. Bisa buat di rumah. Apa industri rumahan. Ya. Karya Mbak Ova kan ada di Damar. Oh iya, yang kalau bisa lihat nanti di sana. Kalau lihat di Damar Itu yang berwarna. Nah, hitam itu ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Jadi itu yang mungkin dilihat sebagai seni lukisnya gitu ya. Cuman yang itu saya punya ininya beda, apa namanya? Print yang sama, tetap original. Dengan kalau saya jual mungkin sama harganya. Mungkin saya buat 5 dengan harga yang sama. Seperti itulah ya. Jatuhnya sama artinya. Nah, tapi kalau Lukisan. ya sama. Tapi kalau yang mau dipakai untuk seni seni terap, bisa di atas tas, bisa di sarung bantal, taplak meja, itu bisa dikembangkan seperti itu. Mungkin saya mau Boleh nambahkan lagi nih ya. Karya kayu juga ada di tempat saya. Iya, ini kolektor saya ini. Supaya berikutnya banyak anak-anak Toba nih jadi, Jadi mau- terinspirasi Jadi mau membuat lukisannya karya bagus dan dikoleksi dipajang di hotel. sampingnya. Ya. Hotel-hotel. Nah, saya mau lanjut, tadi saya ketinggalan tuh mau bilang apa yang dimaksud dengan infrastruktur dan ekosistem seni rupa. Jadi selama saya tahun lalu di sini sulit sekali mencari kanvas, mencari cat. Ini semua saya bawa dari Bandung ini. Karena cari buku kertas besar aja susah di sini. Ya, saya berharap di sini ada yang menjual. mungkin di Toba Art bahan. nanti ya. Betul. Bisa ya, itu mau Toba Art jualan. kayaknya. Itu Toba Art di sana. Toko alat Di Toba ini. Art. Dan tidak hanya itu ya, selain fasilitas untuk menggambar atau grafis, kita butuh tempat juga yang dimana menampung karya-karya dari anak-anak Toba, seperti galeri. Ini yang Damar Toba sedang rintis, Toba Art juga sedang rintis. Ada Uta Artis ya, tempat kita pameran dulu. Semoga di Pulpit. kemudian kapan bisa ya di situ ya. Iya. Jadi Borong-borong. ya si borong-borong. Jadi karya-karya ini kalau anak-anak berkarya dia bisa dari Damar Toba bisa menyediakan tempat dan menghubungkan kepada para pencinta seni dan pecinta budaya Batak. Kita kan berharap sebetulnya anak-anak ini lebih banyak menggarap tentang alam dan budaya Batak. Dan itu Temanya juga itu kan. betul. Nah, Bali itu bisa terkenal karena banyak seniman luar yang datang ke Bali dan memamerkan karya mereka di negara mereka, dan orang penasaran dengan Bali. Orang datang. Berharap berkembangnya seni rupa di Toba ini kita coba bawa ke Bali nanti pameran, ke daerah-daerah lain. Kemudian ada orang-orang luar melihat, dia penasaran dengan di mana sih itu. Taunya Bali ya. Taunya Bali bukan Bali G ya. Ya, kebayang kalau di Bali ada Bali G itu pasti tanda tanya. Dipikirnya ada hubungannya antara Bali dan Bali G. Itu Ada. Suku katanya sama. suku katanya sama. Cuma ada dipikir guyonan loh itu. Pertama guyonan dipikirkan, padahal ini adalah sebuah lokasi salah satu lokasi di Danau Toba gitu. Ada Itu kan akan- kita yang judulnya Bali G. Oh iya, ya saya ada Bali G. Itu dermaga Bali G. Hal baik yang kita lakukan, kita berharap ini menjadi motivasi untuk calon-calon seniman di Toba. Mungkin kayak kemarin waktu kita talk show sama di Del FM, kata Ito Sebastian, kalau di Batak ini ngelihat seni itu kayak lambang kemiskinan ya. Kayak simbol Supaya- kemiskinan gitu. Supaya nggak seperti itu bayangan. Iya. Berbeda kalau di Bali kan hampir semua orang mengembangkan seni ya. Jadi saya melihat sebuah ketimpangan antara alam yang bagus banget dengan seninya. Kalau ada keseimbangan antara alam yang indah dengan seninya yang berkembang
baik, saya pikir wow, dari seluruh dunia datang ke sini siap-siap aja untuk menyeleksinya gitu. Mungkin itu sih harapannya ya. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.